Mitra Pas FM, saatnya kita ikuti bersama Buah Hatiku bersama Rumah Steven Jateng Chapter Pati. Gali potensimu, hebatkan dirimu. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Selamat pagi Mitra Pas, apa kabar? Oke, Arif Vanili hadir kembali untuk Anda kali ini di program spesial Buah Hatiku yang bisa Anda simak setiap hari Selasa ya, dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Ini adalah program kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Rumah Steven Jateng Gayeng Chapter Pati yang memang concern terhadap parenting ya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung nanti seperti biasa saya tunggu. Jadi Anda bisa berinteraktif, berdiskusi bersama kami melalui SMS ataupun WhatsApp di 08522779999101. Fanspage ada di @paspati dan grup ada di Paspasi FM Spasi Pati. Nah, kalau nanti waktunya tidak cukup Mitra Pas, Anda juga bisa menghubungi Steven Jateng Gayeng Chapter Pati ya, karena ini buka untuk umum konsultasi gratis setiap hari Selasa nanti ya Bunda ya, jam 1 siang sampai jam 5 sore dan silakan bisa menghubungi dulu di nomor handphone 085324265958 atau di 085217251073. Nanti akan saya tampilkan di fanspage karena kami sedang live streaming menggunakan audio visual dan Anda bisa akses, Anda share ke mama-mama yang lain ya, atau orang tua yang lain. Oke, pagi ini kita akan mengupas tentang aksi parent leader dalam pengasuhan anak. Wah, ini cukup penting loh Mitra Pas. Untuk itu sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita. Ada Bunda Hayati Ahmad pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda pagi ini? Alhamdulillah. Oke, ini kita akan membahas tentang aksi parent leader dalam pengasuhan anak. Ada bau-baunya ini nih ya, tentang kepemimpinan seperti itu kurang lebih. Mohon pencerahannya Bunda, monggo. Iya, terima kasih. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi parent leader yang ada di seluruh penjuru Kota Pati dan juga sekitarnya. Pagi ini ketemu kembali meskipun via on air gitu ya, ketemu kembali dengan saya Bunda Hayati Ahmad akan membersamai para bunda, para ayahanda ataupun para teman-teman di seluruh penjuru Kota Pati tentang pengasuhan anak. Terutama kita konsen di Steven Parenting yang mana kita memang fokusnya pada bagaimana sih membimbing anak-anak kita, memberikan stimulus anak-anak kita agar menjadi pribadi yang berkarakter, pribadi yang memang mempunyai menjadi kebanggaan dan juga harapan orang tua. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang aksi parent leader dalam pengasuhan anak. Tidak jarang ini ya Mas Ari kita melihat tampilan-tampilan cover ataupun memang sebenarnya dari keluarga-keluarga yang sangat harmonis. Ini keluarga yang harmonis banget nih ya sama ayahnya gitu kan. Suami, istri cantik, suaminya ganteng, anaknya bagus-bagus, lucu-lucu. Sepertinya dilihat dari foto gitu. Kita bisa lihat dari Instagramnya, dari Facebooknya, dari Twitter, dari mana-mana, dari statusnya. Kayaknya kok romantis banget nih, gak ada masalah. Nah, kita berusaha untuk meniru ke mereka. Kira-kira gimana sih ngikutinnya agar anaknya sehat, agar anaknya pada manut-manut, pinter-pinter nih anaknya ya. Nah, balik lagi kita buka status orang lagi. Kita lihat juga, ini juga keluarganya bagus ya. Gimana ya? Nah, selalu kita mendapatkan rekom-rekom ataupun referensi dari keluarga-keluarga yang bermacam-macam itu. Tapi tahukah Bunda, tahukah Ayahanda, di balik semua itu bagaimana mereka dalam memimpin ataupun dalam membangun keharmonisan di masing-masing keluarganya. Nah, hari ini yang dinamakan parent leader adalah semacam pemberian aksi positif kepada anak-anak, di mana salah satunya itu tidak berbenturan di antara ayah atau bunda. Kadang tidak jarang kita meniru keluarga A seperti ini. Padahal sebenarnya anak kita tidak mau diperlakukan yang sama dengan keluarga itu. Kadang kita juga meniru keluarga B yang gayanya seperti B, seperti itu. Ini kayaknya kok menarik juga ketika kita tiru gaya pengasuhannya seperti itu ya. Kita meniru seperti itu. Kita meniru gayanya orang lain tanpa kita sadari bahwa sebenarnya potensi kita tidak seperti itu gitu loh. Nah,
ini yang perlu kita sadari bahwa masing-masing diri kita, masing-masing keluarga kita itu punya potensi yang berbeda dengan keluarga-keluarga yang kita lihat lewat kaca, lewat status-status ataupun lewat hanya di media maya itu. Tapi perlu kita sadari bahwa anak-anak kita pun membutuhkan yang namanya parent leader, sosok parent leader yang memang membutuhkan sense of giving untuk anak-anak kita gitu. Nah, parent leader adalah kepemimpinan dalam kepengasuhan anak gitu. Jadi meskipun ada ayah, meskipun ada bundanya, kita sepakati siapa yang akan memberikan sense of giving terbesar itu kepada anak-anak kita. Jadi dari kedua belah pihak, ayah ataupun ibunya nanti tidak berbenturan gitu. Pada dasarnya pemimpin keluarga itu adalah ayah. Tapi mampukah ayah memberikan sense of giving besar terhadap anak-anaknya? Kan gitu, kembali ke bagaimana kesepakatan dari suami istri untuk pengasuhan ke anak-anaknya. Jangan-jangan si suami merasa ini imam keluarga, dia merasa parent leadernya, tapi dalam hal lebih dekat ke anak, dia tidak membangun itu. Tidak membangun kebutuhan anak secara dekat, baik itu kebutuhan mentalnya, kebutuhan materinya, ataupun yang lain-lain. Hanya memberikan semacam hanya kebutuhan yang bersifat luarnya saja. Bagaimana nanti dengan pendidikannya, kebutuhan sekarang di usianya berapa, tidak terlalu detail. Nah, ini juga harus dikomunikasikan juga dengan beberapa orang yang ahli, sehingga aksi pemberian sense of giving dari orang tua ke anak itu, siapa sih yang merasa cocok untuk memberikan kepemimpinan pengasuhan itu. Belum tentu loh ayah bunda, ayah yang harus memberikan sense of giving kepada anaknya. Bisa jadi karena keterbatasan waktu, karena kesibukannya ya, karena memang kita tidak mampu untuk terlalu detail untuk berpikir ataupun mengarahkan, memberikan strategi-strategi yang bermutu untuk anaknya. Tapi kita mengalihkan mandat itu kepada seorang ibu, tapi sesuai dengan kesepakatan dari ayah. Nah, ini ketika waktunya itu sudah banyak dari ibu ke anaknya, bapaknya ikut. Jadi tidak ada kepemimpinan dalam keluarga, dalam hal pengasuhan anak itu dua-duanya langsung memimpin. Anaknya nanti bingung. Belum lagi nanti ketika dalam satu rumah itu ada nenek. Nah kan, bisa dibayangkan ya Mas Ari ya. Nah, ini parent leadernya siapa sih? Ibu pengennya A, gitu kan. Misalkan jam belajar. Ayah segera deh belajar gitu kan, ayah gitu. Bunda, aku mau istirahat dulu habis makan. Ya udah istirahat dulu. Nah, yang satu udah ngalah nih. Udah ngalah gitu kan. Belum lagi neneknya ngajak main aja. Sini Lola lihat TV bagus lah. Nah, ini anaknya semakin bingung. Siapa yang mau diikuti? Pemimpin kan, di sini leader itu pemimpin kan. Siapa yang mau diikuti? Mau ayahnya, mau ibunya, atau mau neneknya? Pada jam yang sama itu. Ayah bilang segera belajar. Ibu bilang, ya udah kalau kekenyangan tidur ajaran dulu. Si nenek ganti bilang, sini loh ini loh ada TV bagus kan, tayangan TV bagus. Nah, ini anak semakin bingung. Saat tidak ada ayah, tidak ada ibu, anaknya pun ikut nenek. Ikut kemana nenek mau, dalam artian ya udah nonton TV, biasanya nih nonton TV tidak termanage waktunya berhari-hari, apalagi dalam waktu liburan yang sedemikian panjangnya gitu kan. Ayah ibu sibuk tanpa ada yang namanya batasan-batasan tertentu. Nah, anak merasa terayomi, merasa terlindungi karena bebas. Tidak ada tekanan dari ayah dalam hal ini yang menyuruh untuk belajar di saat waktu itu, saat waktu-waktu tertentu. Merasa nyaman dia. Nah, suatu ketika nenek tidak ada, dia di rumah sama ayah. Dia di sini merasa terkekang oleh ayah yang selalu memanage waktunya habis ABC dan selanjutnya. Karena si ayah cenderung kadang disiplin bunda ya. Kayak gitu. Nah, sebenarnya niatnya bagus. Tapi kadang-kadang anak ini nggak tahu siapa yang mau diikutin karena masing-masing pihak itu mengambil peran yang sama. Dan ini butuh yang namanya komunikasi. Siapa yang harus memberikan parent leader itu? Siapa yang harus memimpin dalam hal pengasuhan pada anak saya yang nomor 1, pada anak saya nomor 2. Jadi itu butuh, meskipun di dalam satu keluarga ada yang namanya papa, ayah, bunda, atau nenek ataupun kakek.
parent leader ini butuh. Siapa yang kira-kira disepakati untuk menjadi parent leader untuk anak kita, biar tidak ada salah paham dan tidak merasa ayah tadi ayah gini-gini mama nggak mau. Nah ini kan nggak tangguh nanti ke depannya, dikeras sedikit, cari pembelaan, cari celah bunda, cari celah. Akhirnya cari pembelaan. Oh ya bunda itu ayah nakal ya, kan. Akhirnya kalimat-kalimat negatif yang keluar, ya kan, mencemooh di salah satu orang tua anak tersebut, padahal itu tidak harus diajarkan. Jadi memang kalau misalkan ada beberapa orang tua di dalam keluarga, kita tentukan siapa yang mempunyai waktu terbesar, punya kedekatan full kepada anak itu untuk memberikan pola pengasuhan, pola kepemimpinan pengasuhan dalam anak tersebut. Jadi ketika sudah disepakati antara keduanya suami istri, berarti yang lain mengikuti aturan main parent leader tersebut. Mungkin itu awalnya dulu. Ya, cukup menarik karena memang ternyata harus kompak ini bunda ya. Iya. Oke, sehingga satu tujuan, jangan sampai yang satu sudah punya tujuan, yang lainnya malah mementahkan tujuan tersebut. Kita akan berdiskusi makin menarik Mitra Pas, dan saya ingatkan kalau ngikut jangan telat-telat loh ya. Nanti ngikut di akhir-akhir waktu tidak bisa terbahas. Nah, maka dari itu silakan Anda bisa SMS ataupun masuk melalui WhatsApp di 08527799999101. Fanspage kami ada di @paspati dan grup ada di Paspasi FM Spasi Pati. Anda bisa share juga melalui fanspage kami karena kami sedang live menggunakan audio visual. Jangan pindah channel Mitra Pas. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Mitra Pas FM, Anda masih mengikuti Buah Hatiku bersama Rumah Steven Jateng, Chapter Pati. Gali potensimu, hebatkan dirimu. Selamat mengikuti. Baik Mitra Pas, Anda masih tetap bergabung bersama saya Arif Vanili dan Bunda Hayati Ahmad. Mitra Pas, kita masih membahas tentang aksi parent leader dalam pengasuhan anak ya. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bergabung, Anda bisa menggunakan banyak saluran termasuk juga SMS WhatsApp di 085277999901, juga fanspage kami karena kita sedang live menggunakan audio visual. Mitra Pas, Anda bisa share ke orang-orang yang ada di terdekat Anda Mitra Pas ya, dan tentunya bisa komentar di fanspage kami Radio Spasi Pas Spasi FM Spasi Pati Spasi 2. Monggo silakan bergabung. Ini ada kaitannya tentang parent leader atau juga para ini ya orang tua, dan ada kaitannya juga dengan tugas utama. Kalau masalah tugas utama ini kan kadang dari nenek juga ngaku sebagai, wah ini cucuku, saya punya tugas utama untuk apa ya, untuk bikin anak cucu saya menjadi hijau atau merah seperti itu. Kemudian ini ada apa ya, semacam benturan seperti itu. Ini bagaimana Bunda, mohon pencerahannya? Semua mengakui ini ya. Apalagi cucu pertama ya. Nah ini dia. Kadang sampai mertua ini berantem sama menantu ya gara-gara ini Bunda. Apalagi kalau dua mertua dua-duanya masih ada semua. Iya, repot juga ya. Tapi semoga saja tidak lah. Mohon pencerahannya Bunda, monggo. Ya memang melihat semua orang tua itu sebenarnya kan banyak. Kalau punya anak satu, dari cucu pertama dari semua kedua belah pihak, nenek-neneknya juga akan merasa ini cucuku mau tak jadikan seperti tadi. B, enggak ini A merah aja, yang ini hijau aja. Nah, semua mengakui bahwa masing-masing dari orang tua itu punya cara yang terbaik. Nah, kembali lagi pada kemampuan anak untuk menerima cara terbaik dari masing-masing orang tua. Sesuaikah dia sesuaikah caranya itu ataupun pola pengasuhan itu dengan kemampuan ataupun potensi yang dimiliki oleh anak, gitu ya. Jadi parent leader di sini hakikatnya pada dasarnya itu terletak pada orang tua sekandung, orang tua yang memang teraliri darahnya ada di anak tersebut. Bisa ayah, bisa ibu, terlepas dari imam keluarga loh ya. Kalau imam kan jelas ayah, ya. Terlepas dari ayah ataupun ibu, sesuai dengan kesepakatan siapa yang akan menjadi pemimpin leader untuk anak tersebut. Kalau dalam konsep Steven ada rumusnya nanti. Itu lebih menjurus lagi, ada rumusnya. Siapa yang cocok pada anak saya yang pertama, anak saya yang kedua. Kira-kira sense of giving yang memberikan energi terbesar untuk anak saya yang pertama itu saya. Berbeda dengan anak saya yang kedua, sense of giving-nya terletak pada ayahnya. Jadi berbeda, seperti ada magnet.
Ketika saya menasihati anak saya, tidak usah banyak bicara, ya sudah langsung manut. Berbeda dengan ketika ayah yang memberikan masukan kepada anak saya yang pertama, itu seperti orang berantem. Nah, ini loh, pernah ya kasus seperti ini. Orang tua merasa memberi nasihat tapi anaknya nggak mau, seolah-olah mental. Nah, berbeda dengan saya yang memberikan masukan kepada anak saya yang pertama. Nah, berbeda dengan anak saya yang kedua, itu parent leadernya adalah terletak pada ayahnya. Karena kita sudah memakai rumus konsep Stephen parenting itu tadi. Gitu. Nah, ketika memang dari pihak keluarga itu sudah menentukan si ibu, karena memang ayahnya terlalu sibuk di luaran, tidak punya banyak waktu gitu ya. Jadi ibu aja lah yang menjadikan parent leader untuk anak kita si sulung gitu kan, mungkin baru satu. Di sini juga harus ibu benar-benar memberikan respon positif kepada anaknya, memberikan pengasuhan yang bagus pada anaknya, dan tidak lupa juga untuk melaporkan hasil perkembangan anak itu kepada ayah. Agar apa? Suatu ketika tidak ada ibu, ayah ibu bisa mengikuti gerakan yang sudah dibangun oleh ibu pada anaknya. Biar tidak ayah datang-datang langsung memberikan aturan-aturan main yang tidak biasa dilakukan oleh ibu. Ya. Kemudian ketika ayah ibu sama-sama sibuknya, boleh dilimpahkan ke yang lain. Boleh kakek, boleh nenek. Tapi memang yang sekira itu mampu dan masuk untuk perkembangan anaknya. Tapi dengan catatan orang tua selalu memberikan clue kepada kakek dan nenek tersebut, bukan sok ngatur ya. Nah, tapi jangan sampai tidak dianjurkan untuk memberikan pola pengasuhan atau kepemimpinan pengasuhan itu kepada pembantu atau kepada orang lain di rumah kita yang tidak sedarah. Itu hanya menjadi tangan panjang kita, pembantu itu hanya sebagai tangan panjang kita, tapi tidak memberikan parent leader meskipun waktunya itu jauh lebih banyak daripada kita. Tapi keputusan terakhir itu ada pada kita. Makanya tujuan parent leader itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah menentukan arah dia ini mau kemana. Kita seperti sebagai coachnya untuk anak-anak kita. Kita selalu melatih dia. Oh, ini sudah saatnya dia mulai masuk sekolah TK. Dia sudah mulai masuk sekolah SD. Kita melatih. Kira-kira yang tepat untuk dia mana ya? Di sini aja dekat dengan nenek, biar nanti aku yang jemput gini-gini. Nah, belum tentu. Akhirnya nanti energi positif yang selalu diberikan orang tua hilang karena orang tua ini tidak kekeh. Karena kepenaan karena ada neneknya yang suka antar jemput. Nanti anak ini mempunyai mencontoh orang lain dalam artian yang tidak sesuai dengan kurikulum yang dibangun di keluarga itu. Itu menentukan arah. Yang kedua, membangun tim nanti kita jabarkan, membangun tim. Tim apa? Tim dalam keluarga juga. Seolah-olah kita kan mengkader orang nih. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, tujuannya apa sih? Mengkader orang kan, meng-create orang kan, sehingga akan menjadi tim solid kita dalam keluarga. Menjadilah keluarga kita keluarga yang hebat. Gitu. Tidak hanya sekedar kita mendidik anak-anak kita, tapi harus menjadi tim yang bagus sampai nanti dewasanya dia. Kemudian yang ketiga adalah membangun atau membuat keputusan strategis. Ini tugasnya parent leader. Keputusannya tahu kira-kira anak saya ketika sudah selesai di kelas 6, dia mau di SMP A, B, C atau mondok. Pasnya di mana ya? Dia sudah tahu, dia yang sudah menemani selama ini cara belajarnya, cara bergaulnya, bagaimana dia bisa mengambil keputusan. Akhirnya parent leader bisa memutuskan dengan komunikasi dengan berbagai pihak. Dia memutuskan kayaknya kalau anaknya ditaruh di tempat yang seperti pondok pesantren misalkan, itu cocok kok buat dia. Nah, tidak lupa selalu bicarakan dengan ahli-ahli parenting untuk perkembangan anak tersebut. Itu. Jadi tidak asal orang tua itu menghendaki keinginan pribadinya untuk menentukan mau kemana sih anak-anak kita itu. Itu. Nah, jadi ada 3 tugas yang tugas utama parent leader. Yang pertama itu adalah menentukan arah, membangun tim, dan juga membuat keputusan ataupun membuat keputusan strategis. Oke. Ya, sambil jalan Buddha ini ada yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, matur suwun. Untuk Bunda Lis ini menanyakan tentang begini Bunda. Saya itu sebetulnya sebagai orang tua kan ingin ketika saya pulang dari kerja, anak dalam keadaan bersih, sudah pada mandi semua, sudah pada gosok gigi. Dan ini ternyata ada semacam kelonggaran dari sang nenek. Ini bagaimana ya supaya apa yang saya inginkan ini juga selaras dengan keinginan si nenek. Artinya kalau jam segitu harus bersih-bersih, semuanya harus bersih-bersih. Tidak perlu ada apa ini maksudnya? Tidak perlu ada versinya si nenek atau versi saya. Tetapi kita tahan dulu Bunda. Untuk Mbak Lis atau Bunda Lis mohon bersabar, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Dan kita bersama dengan produk-produk spesial, ada Nissin Vegetables. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati, Radio Pas Kota Pati, 101 FM. Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, Kilometer 3. Inilah 101 FM, Radio Paspati. Saluran informasi Pati. Mitra Pas FM, Anda masih mengikuti Buah Hatiku bersama Rumah Steven Jateng, Chapter Pati. Gali potensimu, hebatkan dirimu. Selamat mengikuti. Baik Mitra Pas, program Buah Hatiku ini bisa Anda simak setiap hari Selasa ya, dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Hasil kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Rumah Steven Jateng Gayeng Chapter Pati. Anda bisa bergabung, berdiskusi bersama kami melalui SMS WhatsApp di 085277999101. Dan kita membahas tentang aksi parent leader dalam pengasuhan anak Mitra Pas ya. Oke Bunda, tadi ada yang sudah bergabung bersama kita. Ada Bunda Lis menanyakan adanya seperti dualisme ini ya, dualisme kepemimpinan. Kalau si ibu habis kerja pengennya si anak itu ya sudah gosok gigi, mandi, sudah bersih. Tetapi si nenek ini ada kemurahan hati, mandinya nanti-nanti gitu lah, mungkin menjelang maghrib, mungkin seperti itu. Atau gosok giginya nanti-nanti saja habis makan malam, atau bagaimana ini? Mohon pencerahannya kalau seperti ini bagaimana, ada dualisme kepemimpinan. Oyo-oyoan nih Bunda ya, monggo. Itu tujuan ketika kita membahas tema ini, agar anak tidak siapa sih yang akan diikuti, neneknya atau ibunya. Anak juga harus tahu siapa yang menjadi parent leadernya. Bukan berarti ketika neneknya memberikan masukan untuk mandi di jam 5 misalkan, berarti tidak mau anut, tidak, tapi harus ada pembicaraan. Sebenarnya aturan main apa sih yang harus diterapkan pada keluarga tersebut, sehingga orang tua yang ada dalam keluarga itu tidak merasa tersinggung. Ya, ini juga harus menghargai juga ya. Nenek juga orang tua, kita sebagai orang tuanya dia, anak kita sebagai ibunya juga merasa diikuti oleh anak kita. Nah, dalam menentukan yang namanya parent leader dalam keluarga, butuh yang dinamakan diskusi dengan pasangan kita. Siapa yang akan siapa yang akan berperan menjadi parent leader itu. Nah, itu pun harus dikomunikasikan dengan ibunya. Mungkin bahasanya kalau dengan ibu kita mungkin tidak parent leader ya. Ketika kita mau pergi misalkan, ibu saya mau kerja dulu, anak-anak dikasih tahu aturannya, nanti sore sekitar jam 4 anak-anak sudah mandi ya. Bilang ke anaknya, gak usah bilang ke ibunya, tapi cukup ibunya mendengar itu. Nah, ketika memang anaknya sudah bisa diajak bicara, usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, atau usianya berapa ini kan belum disebutkan. Berarti usia itu juga menentukan ya, paham tidaknya pesan kita kepada anak-anak gitu. Nah, kalau memang sudah bisa diajak komunikasi Bunda, sudah diajak bicara, sudah bisa diajak untuk kita meninggalkan pesan kepada anak kita yang perlu dikasih tahu. Nanti jam 4 jam 4 itu jarumnya yang kecil ada di angka 4, yang panjang di angka 12 sambil belajar jam. Mandi ya, nanti sampai rumah, Bunda sampai rumah sudah cantik semua, sudah ganteng semua. Tinggal nanti kita kalau misalkan sudah sampai rumah, kita mau jalan-jalan kan asik nih, sudah sampai di rumah. Nah, si nenek mendengar itu pasti tahu, oh bundanya menginginkan bahwa mandinya tidak harus sore. Kenapa harus mandi, tidak harus sore banget gitu ya.
kenapa tidak harus mandi sore? Nah, ini harus ada sebab akibat. Justru kepada anak-anak kita lah yang harus kita kasih alasan kepada anak-anak kita kenapa harus mandi di jam 4 sore ataupun di jam maksimal jam 4.30 lah. Pulang kerjanya jam berapa Bunda? Misalkan saya nggak suka kalau kesorean misalkan mandinya. Nah, pelan-pelan si ibu, si nenek ini akan paham bahwa oh memang seperti ini ya aturannya ya. Lama-lama akan mengikutinya. Bu, nah, setelah anak kita kasih tahu kapan jadwal mandinya, ibu dengan perlahan kita kasih tahu juga. Nanti biar jam 4 aja anak-anak mandinya, Bu. Jadi dua belah pihak kita kasih tahu, tidak hanya sepihak. Ketika sepihak ataupun kita tidak mengkomunikasikan itu, ibu juga tidak akan paham apa mau kita. Itu yang contoh untuk manajemen waktu. Baik anaknya yang harus diberitahu, juga orang tuanya. Tapi lebih didahulukan ke anaknya, manakala anak kita itu sudah bisa diajak berkomunikasi atau ditinggalki pesan. Atau misalkan kok punya anak yang satu besar, yang satu kecil, kita berpesan yang besar sama si sulung misalkan, Kak nanti adik diajak mandi jam 4 ya. Kakak juga seperti itu, tolong ya dibimbing adiknya. Kakak merasa punya amanah di sini, menjadi seorang pemimpin juga. Nah, nenek ikut mengikuti. Setelah kita pamit, titip anak-anak ya Bu. Nah, kan sudah ada pesan-pesan untuk anaknya sendiri. Gitu, sehingga nenek tinggal mengikuti aturan yang diterapkan oleh si ibu. Kalau misalkan si ibu ini menjadi parent leader-nya. Jadi, kalau tujuan pertama jadi tadi dari parent leader itu apa adalah, yang pertama adalah menentukan arah. Ini arah keluarga mau dibawa kemana? Jangan-jangan masing-masing orang tua yang ada di keluarga itu malah melenceng dari arah keluarga yang sudah disepakati. Sepakati dulu arah keluarga kita mau jadi keluarga apa sih kira-kira? Oh, keluarga kita mau jadi keluarga yang taat beribadah ya. Biar anak-anak kita juga taat beribadah. Berarti orang tua yang ada di dalam keluarga itu juga mencontohkan, memberikan teladan bagaimana kita selalu rajin beribadah. Contoh itu seperti itu. Nah, apabila di salah satu itu kurang rajin beribadah, tugasnya parent leader untuk mengingatkan. Itu contohnya, misalkan suami kita capek, nggak keburu keburu sholat, ayolah ya segera sholat, ataupun ayolah sejamaah gitu ya. Nah, anak kan akan mengikuti. Tapi kalau orang tua saja tidak memberikan contoh, ya akan hasilnya pun nihil, nggak akan kelihatan. Begitu juga dengan aturan main kedisiplinan. Keluarga kita akan menjadi keluarga hebat yang terdisiplin ataupun termanage waktunya. Itu pun dari masing-masing orang tua juga harus ada komunikasi bahwa ini arah keluarga kita, visi keluarga kita itu mengarah kemana, ke menaati peraturan dengan manajemen waktu yang baik misalkan. Semua tetap harus dikomunikasikan dengan baik tanpa ada yang merasa digurui atau menggurui. Karena sesama orang tua ya kadang-kadang mertua takut sama menantunya karena nanti ada salah paham gitu ya, ada salah terhadap pengasuhan ke anaknya, sehingga salah paham yang seperti ini yang tidak baik. Ini sering sekali terjadi pada orang tua yang masih ada di satu payung dengan nenek ataupun siapa, karena itu tadi dualisme kepemimpinan. Jadi anaknya akan merasa bingung, saya harus nganut kemana sih gitu loh. Tapi kalau misalkan ibu ini sudah berperan sebagai parent leader dan sudah difahami oleh masing-masing anggota keluarganya, insya Allah juga berjalan dengan lancar. Tapi tentukan arah dulu, arahnya mau kemana, dikomunikasikan. Ketika mau pergi tetap harus ada pesan-pesan yang harus dilakukan. Sehingga dengan terbiasa ibu mertua ataupun ibu kita, nenek pun akan mengikuti gerakan-gerakan yang kita tanamkan di lingkungan keluarga kita. Ya, ada keterbukaan ini yang menuntut sebuah keterbukaan kadang. Betul. Seperti itu Bunda. Terpilih kadang sebagai menantu ini juga langsung menjustifikasi mertua. Wong tuaku atau mertuaku kok yo aneh langsung gitu. Dia tidak mau membuka dialog dulu, langsung perang seperti itu Bunda yang terjadi. Orang malah dang dimandiin ataupun apa. Aneh kayak gitu. Ini loh yang sebenarnya memang saling terbuka juga ya. Lebih baik diingat banyak daripada kita. Cuman bedanya zamannya yang berbeda. Ya, anak-anak kita hidup dengan zaman yang berbeda dengan kita dulu gitu loh. Itu yang menjadikan pola asuhnya mungkin agak sedikit berbeda. Oke. Kita juga terima lagi pertanyaan dari Ibu Adis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini Bunda.
tersebut. Itu solusinya bagaimanakah Bunda? Soalnya setiap hari juga teman bermainnya di rumah ya itu saja. Sedangkan saya orangnya juga sibuk kerja. Anak nih di rumah sama Yangti sama Yangkungnya. Tapi kita tahan dulu Bunda, kita akan break sejenak. Untuk Bunda Adis mohon bersabar, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Jangan pindah channel. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Mitra Pas FM, Anda masih mengikuti Buah Hatiku bersama Rumah Steven Jateng, Chapter Pati. Gali potensimu, hebatkan dirimu. Selamat mengikuti. Oke Mitra Pas, kita masih jalan bareng dengan produk-produk spesial dan Nissin Crispy Crackers, Monde Milk Marie, kemudian Nissin Vegetables. Dan tentunya bagi Anda, kita membahas tentang adanya satu topik menarik Mitra Pas ya, tentang aksi parent leader dalam pengasuhan anak. Jadi silakan Anda bisa telepon atau SMS. Tinggal satu ini kesempatan ya. Yang tadi juga sudah bergabung bersama kita. Ada Bunda Adis yang menanyakan ada masalah ini karena anak-anak punya anak usia 4 tahun ditinggal kerja terus, mendapatkan stimulus dari eksternal seperti itu. Ada ya ucapan-ucapan yang tidak patut karena memang temannya ya itu aja Bunda. Ini bagaimanakah solusinya? Sementara ditinggal kerja di rumah, sayang ini bersama Yangti sama Yangkungnya. Jadi mungkin kontrolnya juga tidak full, atau memang yang namanya orang tua kan, orang sepuh bisa anak ditinggal-tinggal seperti itu. Mohon pencerahannya Bunda, monggo. Iya, terima kasih Bu Adis di kediamannya ataupun dimanapun berada sehingga bisa kita connect di sini ya. Nah, yang pertama tadi bahwa parent leader tugasnya adalah untuk menentukan arah kemana, arah pendidikan ataupun arah pengasuhan dalam keluarga itu. Yang kedua, tugas parent leader adalah menentukan ataupun membentuk tim. Tim di sini jelas untuk siapa? Untuk mengkader anak-anak kita. Nah, tim di sini bisa terlibat dari berbagai orang di sekeliling kita. Tidak harus kita sebagai parent leader yang selalu mengawasi, memberikan sebanyak-banyak waktu, mendidik, membimbing anak-anak. Tidak harus kita. Jadi kita butuh tim untuk keberlangsungan pengasuhan itu yang baik, yang sesuai dengan target kita. Tentunya semuanya dikomunikasikan, kita mau arahnya kemana itu tadi. Kita mau bentuk pengasuhan itu seperti apa. Ketika kita membuat tim, ketika kita sibuk kerja, ayah bunda sibuk kerja, kita angkat tim kita. Sebagai tim kita adalah nenek mungkin ya, eyang uti ya, kakung gitu kan, yang di rumah. Jadi kan dia tim untuk keberlangsungan anak-anak kita. Yang ini nanti adek main sampai di jam 10, habis itu biar istirahat di dalam rumah aja ya, biar panas, sambil nonton TV sebentar boleh, habis itu tidur aja. Nanti siang makan, terus ada jadwal tertulis. Nanti siang bolehlah main-main lagi ataupun dikasih tugas-tugas apa yang memang disesuaikan dengan usia 4 tahun itu. Gitu. Kemudian sore dia boleh main, di mana dia tempat mainnya. Ditentukan sekitar mana. Kita pakai analoginya lingkaran obat nyamuk itu kan muter-muter. Jadi tidak kebablasan nanti muternya di sekeliling rumah itu di daerah mana. Lingkaran pertama, kedua, ketiga itu ditentukan. Nah, setelah memang orang tua itu bisa diajak bicara, nenek, kakek bisa diajak bicara, kita juga sampai ke pergaulannya itu yang akan mengawasi anak-anak kita. Bukan mengawasi seperti detektif, bukan, tapi minimal bisa membimbing. Ketika anak kita yang menjadi masalah di putranya Mbak Adis tadi adalah mendapatkan bahasa-bahasa yang tidak seumuran untuk dirinya gitu ya. Karena di usia 4 tahun pergaulannya ada anak-anak di usia mungkin jauh di atasnya, lebih agak besar. Nah, sampai di sini orang tua pun ini tidak harus Bu Adis yang harus mengklarifikasi ataupun menyaring bahasa-bahasa itu. Kita minta tolong juga pada tim kita, pada eyang, yang uti, yang kakung kan bisa gitu. Nah, dengan cara apa? Kita memberikan contoh. Loh, adik itu tadi bahasa, misalkan dia adik itu membawa bahasa-bahasa yang memang tidak sepatutnya untuk dalam keluarga kita. Kita langsung edit seketika itu biar tidak lupa.
mungkin tidak terbiasa untuk bicara dengan kasar ya, ataupun ngoko dengan orang tua. Kita langsung edit sekitar di saat itu juga, tapi bukan berarti kita marahin. Aku tadi habis makan, aku habis minta makan di sana misalkan, loh, nah apa ya? Sebijak mungkin kita untuk memberikan alasan kenapa harus minta di sana, ya kan? Yang Uti kan punya makan di rumah. Kalau sudah saatnya makan siang, enak makan di rumah aja. Yang Uti sudah masak ya, Yang Uti ya. Yang Uti merasa ada di situ ketika ada kok di sini ada uang untuk beli jajan tadi. Kenapa nggak minta sama Yang Uti? Jangan minta ke temen nih. Nggak usah minta ke temen nih. Ini di rumah sudah ada. Kalau perlu adik ngasih bagi jajannya untuk teman-temannya. Atau mungkin ketika bahasanya agak semi tidak bagus, kita langsung diedit saat itu juga. Apa ya, bahasa yang tidak bagus itu kok seperti itu gitu ya. Mungkin diulang lagi. Pengulangannya itu dengan bahasa yang semestinya. Pengulangan itu dengan bahasa yang semestinya anak itu ucapkan, adik itu ucapkan, dan dalam keluarga diucapkan. Nah, terus seperti itu. Seperti diulangi lagi ketika memang dia bersikap misalkan pulang ke rumah tidak salam gitu ya, pulang ke rumah langsung lari. Ada kok diulangi lagi, kok belum salam, Bunda kok belum mendengar salamnya tadi ketika masuk rumah. Nah, otomatis Eyang pun akan mendengar itu. Nah, besok akan meniru hal yang sama dengan pola yang kita berikan kepada anak kita. Coba diulang lagi, Bunda belum dengar itu sandalnya kok ditinggal di sana, nggak ditaruh di tempat sandal yang bagus deh. Ayo diulangi dengan salam lagi, yuk diulangi kayak gitu kan. Akhirnya kan assalamualaikum, pulang dari main gitu ya, sandalnya ditaruh dulu. Nah, ini pengeditan seketika itu pun bisa. Bunda kok nggak dengar salamnya misalkan kayak gitu. Jadi tidak dengan dimarahin anak itu ketika salah tuh enggak, tapi langsung bahasa kita diedit ya, dibenarkan saat itu juga. Jadi anak-anak nggak merasa bahwa dia merasa salah, enggak gitu. Jadi ada pengakuan bahwa Bunda pengen kamu salam dulu dong, salim. Ataupun ketika masuk rumah setelah salim mungkin cuci kaki, cuci tangan dulu. Jadi tidak langsung naik ke tempat tidur ataupun langsung ambil makanan dan sebagainya. Jadi aturan-aturan itu tetap kita galakkan meskipun itu ringan banget. Ya, jadi jangan terlalu mudah mentolerir ketika itu memang menjadikan norma-norma yang akan memperburuk kebiasaan-kebiasaan itu, Bunda. Jadi selalu kita edit, baik itu dari bahasanya, baik itu dari sikap perilakunya sehari-hari atau apapun. Nanti lama-kelamaan si orang tua yang akan menjadikan tim di kita, baik itu nenek, kakek, ataupun nantinya ketika dia sudah sekolah formal, si pengantar dan penjemputnya anak ketika kita mendirikan orang antar jemput sendiri, itu juga menjadi tim pengasuhan ke kita. Ini nitip ya, nanti sampai di sekolah biar gak terlambat, besok berangkatnya agak pagian. Nah, setelah pulang dari sekolah habis nganter, ditanya, tadi di sekolah, di jalanan macet apa enggak? Selalu seperti itu. Jadi komando tetap ada di parent leader meskipun yang menjalankan tugas itu orang lain gitu. Jadi tetap nanti suasana harmonisasi dalam keluarga, baik itu timnya, arahnya, strategi untuk pengambil keputusannya pun akan terakomodir dengan baik. Ketika melenceng sedikit, langsung parent leader itu mengambil peranan untuk mengembalikan pada jalurnya gitu, Bunda. Baik, karena memang ini mendapatkan kata-kata itu dari luar, dari eksternal ya masalahnya. Dan yang jelas harus ada kesepakatan bahwa kalau misalkan ada sesuatu yang dinilai salah, harus ada solusi sehingga nanti SOP-nya sama seperti itu, Bunda ya. Betul. Harus dikasih solusi saat itu juga. Jadi jangan disalahkan, bukan penyalahan, tapi bagaimana kita bisa membenarkan ataupun seolah-olah anak itu nggak merasa bersalah aja gitu loh. Itu tidak sesuai dengan kode etik yang ada di keluarga kita. Gitu. Bahkan terkadang juga menganggap biasa namanya anak-anak, nanti juga waras sendiri, ini juga repot, Bunda ya. Itu yang kelonggaran-kelonggaran yang tidak disadari yang akan memberikan mindsetnya akan menjadi seperti itu terus. Wah, nggak apa-apa. Akhirnya kan menggunung itu yang tidak baik kan seperti itu. Kelonggaran sedikit dari orang tua akhirnya menjadikan stigma bahwa nggak apa-apa kok ibuku kok, nggak apa-apa gitu.
Baik. Bunda matur suwun sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati. Semoga Sama-sama. kajian kita ini bermanfaat untuk Mitra Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mitra Pas, pokoknya jaga terus setiap hari Selasa dari jam 9 sampai jam 10 pagi ada program Buah Hatiku. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arif Vanili, informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja kita ikuti bersama Buah Hatiku bersama Rumah Steven Jateng, Chapter Pati. Gali potensimu, hebatkan dirimu. Sampai jumpa.